Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin bikinkan video terbaru lagi buat kalian. Pastinya video ini kelanjutan dari video sebelumnya. Behel gigi memiliki fungsi yang sangat luar biasa karena behel gigi bisa menggerakkan posisi gigi yang berjejal, posisi rahang yang miring, dan profil muka yang sesuai dengan keinginan kalian. Mulai dari kasus yang ringan sampai kasus yang berat. Maka dari itu, di sini saya ingin membahas 13 hal yang wajib kamu tahu sebelum kamu pasang behel. Ini penting karena hari ini saya ingin bocorkan 13 hal tersebut sebelum kamu memasang behel. Ya, yang baru mampir channel ini silakan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe silakan lanjutkan isi kolom komentar apabila ada pertanyaan dan share ke media sosial kalian lainnya. Karena informasi ini penting sehingga orang lain membutuhkan hal yang sama. Oke, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, gigi berjejal, gigi renggang, gigi maju itu bikin tidak percaya diri karena hal tersebut dapat mengganggu penampilan. Sebagian besar masyarakat itu sudah menyadari betapa pentingnya kerapihan gigi untuk kesehatan. Nah, sekarang, seiring perkembangan zaman, saat ini ada teknologi canggih untuk merapikan gigi. Salah satunya dengan cara behel gigi. Ya, pasang behel gigi supaya mengembalikan percaya diri dan memperbaiki penampilan saat ini. Nah, hal apa saja yang wajib kamu ketahui sebelum kalian pasang behel gigi? Jadi, 13 hal yang wajib kamu ketahuin adalah yang pertama, kalian itu harus mantap dulu. Ya, mantapkan diri untuk perawatan behel gigi. Karena perawatan behel gigi itu memerlukan waktu perawatan yang cukup panjang untuk mencapai gigi kalian rapi sesuai dengan apa yang diharapkan. Mantapkan diri dengan cara kalian coba lihat kasus gigi kalian. Itu apakah berjejal, apakah dia renggang-renggang, atau bahkan apakah rahang depannya maju seperti ini, atau rahang depannya khusus rahang bawah yang maju seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah tahu kasusnya apa, di situ kalian bisa mempertimbangkan untuk pemilihan jenis dan bahan behel gigi yang akan dipasangkan. Karena behel-behel gigi tersebut ada beberapa keuntungan dan ada beberapa kerugian. Nah, ini misalnya, kalian milih behel yang jenis berbahan seramik. Memang bagus estetiknya, tapi kalau misalkan kalian kasusnya itu membutuhkan teknik penarikan yang tinggi dengan daya mekanik dari alat ortodontik atau alat behel gigi itu, maka yang jenis seramik itu tidak cocok. Kenapa? Karena bahan yang jenis seramik itu mudah pecah. Jadi bahan yang harus digunakan untuk kasus yang berat itu adalah bahan jenis metal. Makanya itu di situ perlunya memantapkan diri. Terus yang selanjutnya memantapkan diri dengan kita sadar diri dulu. Sadar diri dengan cara kita rajin nggak sih sikat giginya? Nah, kita rajin nggak membersihkan gigi setelah makan atau sebelum tidur? Atau bahkan kita masih suka makanan yang keras-keras. Nah, itu harus siap untuk berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sebelumnya. Misalkan, kalau kita sikat giginya masih susah atau masih suka nanti-nanti, ya, tidak sering sikat gigi, itu saran saya tingkatkan dulu waktu sikat gigi kalian. Jadi supaya lebih sering sikat gigi, baru memutuskan untuk pemasangan behel. Karena tidak pakai behel pun sisa makanan mudah menempel atau mudah nyelap-nyelap. Apalagi kamu sudah pasang behel. Nah, kalau masang behel itu harus sering lagi sikat gigi. Ya, 30 menit setelah makan sikat gigi. Dan sikat giginya itu harus detail dan membutuhkan waktu yang cukup
untuk membersihkan giginya. Jangan buru-buru maksudnya. Jangan buru-buru dan jangan terlalu keras. Kenapa? Ya karena nanti bisa lepas behelnya dan kalau misalkan buru-buru malah melukain jaringan gusi. Nah, terus pola makan. Pola makan yang biasa kamu lakukan di rumah, misalkan nih, kamu suka makan yang keras-keras. Nah, pada saat gigi kalian sudah terpasang behel, itu kebiasaan yang makan keras-keras itu harus dikurangin, bahkan dihilangkan bila perlu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan tetap makan yang keras-keras, tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola ngunyah, itu behel akan sering lepas, walaupun behel itu cekat atau permanen. Nah, berbeda dengan behel yang lepasan. Kalau yang behel lepasan, itu behel yang mudah dilepas di saat kalian makan. Jadi setelah makan kalian dipasang lagi. Nah, ini yang permanen. Kalian harus siap itu. Jadi, untuk mempertimbangkan kalian pasang behel, itu hilangkan kebiasaan-kebiasaan makan makanan yang keras. Baiknya seperti itu. Atau dengan opsi lain, pada saat kalian makan keras, itu dilunakkan dulu. Misalkan di luar, pada saat kalian makan keras, itu dilunakkan dulu dengan sendok, baru dimakan. Seperti itu. Agak ribet sih memang, cuman itu yang harus dilakukan. Ya, semuanya kalau misalkan sudah terpikirkan, lalu kamu memahamin, baru kamu siap untuk melakukan pemasangan behel. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke hal wajib yang kedua mesti kamu tahu, yaitu pertimbangkan masalah biaya perawatan behel gigi. Karena biaya perawatan behel gigi itu tidak murah, lumayan mahal. Mungkin terhitung dari mulai kalian datang, kalian konsultasi, sampai kalian pemasangan behel. Menurut saya memerlukan biaya yang cukup mahal. Belum lagi, sebelum pemasangan behel, kalian harus dicek dulu semuanya. Contohnya nih, ada karang gigi, ya harus dibersihkan dengan cara di-scaling dulu. Nah, scaling itu ada biayanya. Terus pada saat pemeriksaan, ternyata gigi kalian ada yang berlubang. Nah, itu harus ditambalin dulu. Ditambal gigi itu, ada beberapa kasus yang memang tambal langsung permanen. Tapi ada kasus-kasus lain juga yang harus perawatan saluran akar. Nah, itu memerlukan biaya. Terus ada lagi kalau misalkan di gigi-gigimu ada terdapat sisa akar, maka harus dilakukan pencabutan. Nah, pencabutan itu memerlukan biaya. Pastinya harus siap untuk mempersiapkan biaya-biaya seluruh perawatan behel gigi. Itu semua perlu diketahui oleh orang tua. Karena orang tua sendiri wajib mengetahui hal ini. Ya, bukan cuman biaya untuk behel saja. Nanti pada saat behel tiba-tiba nyampe rumah harus dicabutin, harus ditambalin, harus diperawatan dulu. Loh, kok mahal banget? Nah, seperti itu. Nanti ada kasus yang datang ke dokter giginya lagi setelah pasang behel, loh kok dok malah mahal banget. Nah, karena itu tidak dijelaskan dan tidak ada keterbukaan dengan orang tua. Jadi wajib orang tua mengetahui. Adapun di situ beberapa dokter gigi yang mempaketkan harga-harga dari pemeriksaan, konsultasi sampai pemasangan behel, termasuk scaling include-nya, termasuk itu tambal gigi, nah itu include-nya, termasuk itu ronsen foto gitu. Ada juga dokter gigi yang seperti itu, tapi ada juga dokter gigi yang memang pembiayaannya itu terpisah. Nah, hal tersebut harus diketahui sebelum kalian memasang behel. Oke, kita lanjut yang ketiga. Hal yang wajib kamu ketahui yang ketiga. Kalian harus memahami resiko-resiko apa saja yang terjadi sebelum dan sesudah pasang behel. Di antaranya, pemasangan behel sendiri fungsinya kan untuk merubah posisi gigi. Nah, rencana perawatan itu mungkin saja menjadi resiko. Kenapa? Karena kalian belum memahami bahwasannya kalau gigi di pasangan behel itu harus gerak. Nah, pergerakan posisi gigi tersebut menurut dokter gigi merupakan rencana perawatan. Tapi terkadang berjalannya waktu, pasien belum memahami rencana perawatan tersebut. Maka dalam keadaan inilah harus diperhatikan dan harus difahamin supaya tidak ada miskomunikasi lagi. Jadi, behel itu pada dasarnya untuk merubah posisi gigi.
Nah, perawatan dari awal sampai akhir itu pasti giginya berubah-ubah posisinya. Kalian itu harus memahami posisi mana saja yang harus dirubah dan nanti setelah dirubah, dia tuh harus dimasukkan lagi atau malah dikeluarkan dulu, dibikin renggang dulu dan kalian harus memahami itu supaya kalian itu tahu resiko-resiko ke depan yang terjadi. Selain itu, ada resiko-resiko lagi yaitu terjadinya gingivitis. Pada pemasangan behel gigi di pasien, seluruhnya kan gigi dipasangin bracket, dipasangin pin-pinnya itu. Nah, ini pentingnya kalian itu sering membersihkan gigi. Kalau misalkan tidak membersihkan gigi, nanti gigi-gigi yang sudah dipasang behel akan terjadi akumulasi sisa makanan yang terjadi di situ pada nempel-nempel. Kalau misalkan lama-kelamaan, biasanya itu sisa makanan akan masuk menjadi bakteri. Bakteri tersebut akan membuat gusinya berdarah. Karena itu diakibatkan dari pergerakan-pergerakan gigi akibat daya mekanikal dari alat behel tersebut. Jadi, gusinya itu mudah berdarah, gampang sekali mudah berdarah. Nah, biasanya terjadi di bagian depan, bawah ya. Nah, terus biasanya terjadi di bagian atas, belakang, kanan, kiri. Nah, kenapa terjadi di bagian situ? Karena di atas kanan kiri itu tidak terjangkau dari sikat gigi. Maka dari itu, pemasangan behel itu harus lebih rutin sikat giginya dan harus lebih detail untuk melakukan pembersihan sikat gigi. Biasanya ada cara-cara lain, yaitu di celah-celah gusinya ada sikat gigi khusus untuk interdental. Biasanya kayak tusuk gigi ya sikat giginya, yang dia meruncing tapi dia ada bulunya. Nah, itu kalian bisa cari referensinya di dokter gigi yang memasang. Pasti akan dikasih tahu apa sikat gigi khusus atau apa sikat gigi tambahan untuk melengkapi perawatan behel gigimu. Nah, gitu ya. Terus kita lanjut hal yang keempat yang wajib kamu ketahui sebelum pasang behel. Apa itu? Ya, pertimbangkan masalah waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk kontrol behelmu. Nah, di sini ada masalah besar kalau misalkan kalian tidak sering kontrol behel setiap 3 minggu atau setiap 1 bulan. Kontrol tersebut itu tergantung dokter giginya. Nanti dokter giginya akan menjelaskan berdasarkan jenis bahan behel yang telah dipasangkan di gigimu. Karena jenis bahan behel tersebut menentukan waktu kontrolmu. Jadi ada jenis behel yang kontrolnya 3 minggu sekali, jadi ada jenis behel yang kontrolnya sebulan sekali, bahkan ada jenis behel yang tidak memerlukan kontrol. Nah, kontrol tersebut bisa dengan online. Ada juga yang seperti itu. Nah, diantaranya kayak jenis behel clear aligner atau jenis Invisalign. Nah, semua jenis-jenis behel itu berbeda dengan waktu kontrolnya. Memiliki aturan-aturan kontrol sendiri dan dokter gigi itu pastinya akan menjelaskan kontrol-kontrol di perawatan behel gigimu sesuai dengan behel yang terpasang di kasus gigimu. Nah, bisa dipahamin ya. Jadi kalian harus pertimbangkan waktu kontrolnya. Nah, pertimbangkan waktu kontrol yang tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan kalian. Misalkan nih, ada kasus pasien yang dia sekolahnya di pesantren atau pondokan. Nah, itu adalah kasus-kasus tersulit untuk waktu kontrol kunjungan pada saat pasang behel. Karena apa? Biasanya di tempat-tempat pesantren itu susah keluar untuk izin ke dokter atau untuk izin berobat. Karena di sekolah pesantren tersebut itu jadwalnya padat. Nah, maka dari itu pertimbangkan waktu untuk kontrol. Atau bisa jadi untuk pasien yang kerja, untuk pasien yang susah izin di tempat kerjanya, itu akan lebih sulit waktu kontrolnya. Nah, sesuaikan itu mungkin ada obrolan dulu dengan tempat kerjanya. Semisal nih, saya ingin pasang behel. Pak, Bu, mungkin saya boleh nggak izin tiap bulan untuk kontrol berobat ke dokter gigi. Untuk apa? Untuk kontrol behel gigi, karena saya sedang perawatan behel gigi. Nah, itu harus dijelaskan dahulu, supaya waktu kontrolmu itu tepat waktu. Terus ada masalah selanjutnya, yaitu masalah pindah tempat kerja. Nah, ini yang dipermasalahkan. Kalau pindah tempat kerja, itu bagaimana? Nah, baiknya kalau misalkan pindah tempat kerja, yang harus dipertimbangkan adalah itu tanyakan ke dokter giginya dan konsultasikan bahwasannya kalian pindah kerja. Nah,
"Dok, saya mau pindah kerja, nanti kontrolnya berapa minggu sekali ya? Atau berapa bulan sekali ya? Saya kerjanya di luar kota, Dok. Nah, bisa nggak kalau misalkan sebulan sekali? Atau pada saat saya 2 bulan sekali, saya kontrolnya via online. Nah, bisa jadi misalkan dikirimin videonya ini bagus atau tidak untuk kontrol, atau bisa jadi untuk video callan, nah untuk waktunya kontrol. Nah sekarang kalau misalkan sudah diomongin seperti itu kan jadinya enak ya, jelas. Jadi kalian bisa kontrol via online atau kalian memang harus datang tiap bulannya dengan cara dokternya membikinkan surat izin untuk ke tempat kerjanya. Nah semuanya sebenarnya ada solusinya, tapi kalian pertimbangkan itu. Kalian kerjanya menetap tidak di sini, atau kalian pada saat sekolah bisa izin nggak gitu. Nah, itu harus dipertimbangkan masalah waktu kontrol. Oke, kita lanjut ke hal wajib yang kelima yang harus kalian ketahui sebelum kalian pasang behel. Ya, pertimbangkan kenyamanan pada saat makan. Nah, ini sangat penting. Pada saat awal kalian pasang behel, itu biasanya susah makan. Susah makan, susah gigit, berasa giginya kenceng semua, jadi nggak berasa pada saat makan. Kenyamanan berkurang, rasa berkurang, kenikmatan makan berkurang. Jadi kalian harus pertimbangkan itu, kalian harus siapkan itu. Sehingga pada saat proses pemasangan behel, itu tidak kaget. Nah, ini perlu diketahui kalau misalkan awal pemasangan behel, itu rasa sakit bisa sampai seminggu, dimulai dari 3 hari pertama sampai seminggu selanjutnya. Makanya itu harus dipertimbangkan. Dari pola makan, biasa kalian makan keras, itu harus dipertimbangkan dan harus ditanyakan, itu saya nggak boleh makan apa dok? Dan saya nggak boleh makan yang seperti apa? Yang kenyal itu nggak boleh kah? Yang keras itu nggak boleh kah? Nah, ternyata pertanyaan itu benar. Setelah pasang behel, kalian itu harus jaga pola makan. Kenikmatan makan pun berkurang. Misalkan, biasanya kalau misalkan setelah pemasangan behel, itu tidak boleh makan yang keras-keras dulu. Bahkan yang kenyal dan lengket pun tidak boleh dulu. Nah, setelah beradaptasi dengan alat behel tersebut, kalian boleh memakan bebas apa kesukaan kalian. Nah, sekarang kalau misalkan kalian pasang behel, tapi kalian masih suka makan makanan yang keras, bahkan makan es batu, atau bahkan makan tulang, ya kan? Tulang ayam kan enak banget kan? Nah, kalau misalkan kalian tetap melakukan itu, nanti behelnya lepas gimana? Misalkan di bagian belakang sini, ini pada lepas. Nah, kalau misalkan behelnya lepas, justru pergerakan behel gigi itu akan terganggu. Makanya jangan sampai lepas. Ini perlu kalian untuk menjaga supaya behelnya tidak lepas. Caranya dengan memakan makanan yang lunak dahulu sebelum kalian itu beradaptasi dengan alat behel yang sudah terpakai. Seperti itu ya. Terus kita lanjut ke hal yang keenam yang wajib kamu ketahui sebelum kamu pasang behel. Pertimbangkan rasa sakit. Hal yang keenam, pertimbangkan rasa sakit. Iya, karena rasa sakit ini biasanya terjadi setelah hari ketiga pemasangan behel. Bahkan hari pertama pun sudah ada. Namun ada beberapa pasien yang tidak mengalami rasa sakit. Rasa sakit terjadi karena aktivasi dari alat behel tersebut dia terpasang di gigi dan tidak bisa dilepas sendiri. Jadi terpasang terus kayak kayak dia tuh awalnya kenceng. Nah, itu jadi mungkin ada rasa sakit yang timbul setelah itu. Nah, disitulah pentingnya untuk mempertimbangkan rasa sakit setelah pasang behel. Jadi, kalau misalkan rasa sakit itu terjadi, kalian bisa minum analgetik atau pereda rasa sakit tentunya yang diresepkan oleh dokter gigi tersebut. Namun, kalian jangan khawatir karena rasa sakit itu tidak seterusnya terjadi sampai akhir perawatan. Nah, kalau misalkan sudah terbiasa, itu tidak ada rasa sakit. Terus, rasa sakit timbul itu sebenarnya tergantung nilai ambang rasa sakit seseorang itu berbeda-beda. Misal, rasa sakit saya pasang behel. Nah, kamu pasang behel tapi tidak sakit. Kenapa? Ya beda-beda dong. Tingkat rasa sakitnya itu beda-beda. Jadi kalian tidak perlu takut. Terus di situ, kalau misalkan sakit pun bisa dikonsultasikan apa obatnya untuk meredakan rasa sakit. Saran saya, pada saat kamu pasang behel di awal, itu bisa makan makanan yang dingin-dingin dulu. Karena makanan dingin itu dapat menimbulkan efek anestesi, ya kayak kebal gitu, kebal dan jadinya kebas.
Jadi banyakin makan makanan yang dingin dan lunak. Itu saran saya. Jadi tenang saja, tidak usah khawatir kalau misalkan rasa sakit pada awal pemasangan behel itu hal yang wajar. Oke, kita lanjut ke hal yang ketujuh. Hal wajib harus kamu ketahuin sebelum pasang behel. Nah, hal-hal tersebut yang saya jelaskan dari hal pertama sampai hal keenam yang wajib kamu ketahuin sebelum kamu pasang behel. Jika semuanya kamu sudah memahamin, barulah kita lanjut ke hal yang ketujuh. Kenapa demikian? Karena saya sudah menyimpulkan kalau misalkan kalian sudah mantap dari hal yang pertama yang tadi saya jelasin sampai hal keenam, kalian sudah memahamin betul semua plus minusnya, kerugian kelebihannya, asik enggaknya, enak enggaknya, kenyamanan enggaknya, berarti kalian sudah matang dan sudah siap untuk memasang behel. Nah, hal yang ketujuh itu yang perlu dipertimbangkan sebelum kalian pasang behel adalah memilih dokter gigi. Memilih dokter gigi ini kalian harus tepat dan sesuai karena di masyarakat ini masih ada yang bingung antara nyebutin klinik gigi padahal itu klinik tukang gigi, atau antara nyebutin klinik gigi, padahal itu salon gigi. Nah, di sini saya kasih tahu apa ciri-cirinya. Kalau misalkan dokter gigi, itu terlihat plang nama dokter gigi. Nah, plang nama tersebut itu plangnya berukuran kecil, putih ya, dengan tulisan hitam. Nah, kotak gitu kecil, tidak ada gambar warna-warni, tidak ada gambar pemasangan behel, tidak ada gambar yang gigi seperti ini. Kalau misalkan ada yang seperti itu bukan klinik dokter gigi. Nah, ciri-ciri tersebut kalian harus ketahuin dan harus kalian pahamin supaya kalian tidak salah masuk ke tempat yang harusnya perawatan behel gigi yang sesuai dengan perawatan indikasi kasus kesehatan, bukan dengan asal pasang. Seperti itu ya. Terus setelah kalian memilih dokter gigi yang tepat, nah kalian pilih dokter gigi yang terdekat dengan rumah kalian, yang terdekat dengan domisili kalian. Karena kenapa? Karena kalau misalkan dekat, itu memudahkan kalian untuk kontrol atau untuk mempersiapkan waktu kalau ada masalah. Misalkan masalah-masalah yang terjadi, bracketnya lepas sehingga nusuk-nusuk ke gusi bagian dalam, berdarah, aduh gimana ya dok. Nah, itu kalau misalkan tempatnya dekat, itu lebih enak dan lebih nyaman buat kalian lakukan perbaikan langsung pada behel gigi yang kalian pakai tersebut. Itu saran saya. Terus ke depannya kalian memang harus cari referensi-referensi dokter gigi yang pernah teman-teman kalian datangin. Misalkan dokter gigi ini enak, dokter gigi ini nyaman, dokter gigi ini baik. Nah, itu kalian harus pilih itu. Kenapa? Untuk memudahkan kalian berkonsultasi sehingga tidak ada jeda dengan dokter giginya. Kalau misalkan kalian dari awal sudah segan, kalau kalian dari awal sudah takut di dokter gigi tersebut, jangan memaksakan. Kenapa? Ya, susah konsultasinya nantinya. Jadi, kalian harus nyaman dengan dokter giginya, berkonsultasi kapanpun, dan waktunya juga mudah untuk didatengin. Sesuai dengan kalian inginkan, karena dekat kan tempatnya. Nah, itu saran saya, pilih dokter gigi yang terdekat. Oke, terus hal yang kedelapan yang wajib kamu ketahuin sebelum kamu pasang behel. Setelah kamu dapat tempat dokter gigi yang terdekat dan yakin di dokter gigi itu kamu akan melakukan perawatan behel, nanti di hal yang kedelapan ini kalian pastinya dikasih tahu prosedur-prosedur apa saja dari awal sampai akhir pemasangan behel tersebut. Nah, pemasangan behel itu bisa dilakukan dalam satu kali kunjungan dan bisa dilakukan dengan beberapa kali kunjungan. Nah, proses itu pastinya tergantung dokter gigi yang memeriksa. Apabila di klinik tersebut ada foto ronsen, berarti bisa dilakukan dengan sekali kunjungan. Nah, sebelum bahas jauh ke foto ronsen, saya fokuskan ke hal yang ke-8 ini. Ya, hal yang ke-8 ini pastinya kalian akan dilakukan prosedur pemasangan behel. Pastinya langkah awal adalah konsultasi dulu. Kalian nanti akan diperiksa setiap kasus gigi kalian. Terus dokter gigi akan mengetahui apa saja kasus gigi kalian. Misalkan gigi kalian berjejal, gigi kalian renggang, gigi kalian maju, gigi kalian yang rahang bawahnya maju. Apa yang dilakukan ke depannya? Selanjutnya dokter gigi akan memberikan opsi tentang pilihan jenis atau pilihan bahan yang akan digunakan
di kasus gigimu sesuai dengan indikasi pada saat pemeriksaan tadi. Nah, setelah itu diperiksa, oh ternyata butuhnya hanya behel metal saja cukup, atau ini enggak deng, ini karena kasusnya ringan, mungkin pakainya seramik saja yang tidak membutuhkan penarikan yang kuat sehingga tidak mudah pecah. Atau, oh ini kasusnya berjejal banget nih, jadi kamu harus pakai behel yang metal saja karena sesuai dengan rencana perawatan yang akan dilakukan. Nah, setelah dilakukan konsultasi, pemeriksaan, sampai penentuan jenis behel gigi yang akan digunakan tadi, sekarang masuk ke hal yang ke-9 yang harus kamu ketahui sebelum ke dokter gigi, yaitu prosedur yang akan dilakukan selanjutnya adalah pembersihan karang gigi atau scaling. Nah, pembersihan karang gigi itu penting sekali karena kalau misalkan gigi-gigi itu terhalang oleh karang gigi, maka pergerakan dari alat behel gigi itu tadi tidak maksimal, tidak sesuai rencana perawatan. Justru harusnya bersih semua. Nah, karang giginya itu biasanya ada di bagian lingual atau ada di bagian rahang bawah. Nah, rahang bawah seperti ini biasanya ada karang giginya di bagian depan dan pastinya di bagian-bagian belakang di sini nih. Nah, di sini harus dibersihkan semua di bagian interdentalnya dibersihkan celah-celah giginya supaya tidak ada yang mengganggu pada saat pemasangan alat ortodontik sehingga berjalan sesuai dengan rencana perawatannya. Terus kita lanjut ke hal yang ke-10. Hal yang ke-10 adalah hal yang wajib kamu ketahui sebelum pemasangan behel, yaitu cetak gigi. Kalian wajib dicetak giginya karena pencetakan gigi itu untuk menganalisa setiap kasusnya nantinya akan ada hasilnya itu akan menentukan indikasi dan rencana perawatan yang akan dilakukan oleh dokter giginya sehingga tepat waktu perawatan yang akan berjalan. Misalkan setahun 2 tahun perawatannya ya udah tepat gitu. Jadi dihitungnya dari cetakan-cetakan gigi, dia tuh dihitung satu per gigi terus dihitung. Nanti di situ akan terlihat tuh kekurangan ruangnya berapa atau bahkan lebihnya berapa. Nah, setelah tahu ada analisisnya dari cetak gigi tersebut itu diperlukan pencabutan atau tidak. Nah, di situ semuanya perlu untuk pencetakan gigi. Terus selanjutnya kita lanjut ke hal yang ke-11 yang wajib kamu ketahui sebelum kamu memasang behel. Dokter gigi akan menyarankan untuk foto ronsen gigimu. Biasanya dokter gigi itu akan menyarankan 2 jenis foto ronsen, yaitu foto ronsen OPG seperti terlihat semua ya, atau ronsen panoramik. OPG dan panoramik itu sama aja bentuknya seperti itu. Terus ada lagi yang kedua itu ronsen cepalometri. Cepalometri itu dari samping ya, itu terlihat tengkoraknya untuk melihat dia tuh gigitannya maju atau tidak, atau normal atau memang rahang bawahnya yang maju seperti ini. Itu terlihat semua nanti akan dihitung dari cetakan gigi dan perhitungan dari analisis foto ronsen tersebut. Nanti dihitung satu persatu ya. Nanti ada kekurangan ruang berapa, ada kelebihan ruang berapa, nanti di situ akan menentukan semua rencana perawatan behel gigimu. Seperti itu ya. Kita lanjut ke hal berikutnya yang wajib kamu ketahui. Hal yang ke-12 wajib kamu ketahui sebelum kamu memasang behel itu adalah butuhnya komitmen antara dokter dan pasiennya. Ya, komitmen untuk apa? Misalkan komitmen dokternya dalam melakukan perawatan dan komitmen pasiennya harus kontrol sesuai perawatan. Karena perawatan behel itu bukan termasuk perawatan jangka pendek, melainkan perawatan behel gigi itu perawatan jangka panjang dan tidak sehari 2 hari terus selesai seperti cabut gigi. Perawatan behel gigi itu harus memerlukan komitmen antara dokter dan pasiennya. Nah, kalau misalkan sudah komitmen, misalkan pasiennya mau kontrol sesuai tepat waktu, dokternya pun ada pada saat kontrolnya, dokternya pun melakukan kontrol gigi apa saja, pergerakan giginya, oh ini harus diganti, oh ini pergerakan giginya miring ke sini, oh ini pergerakan giginya ini harus diluruskan, oh ini pergerakan giginya harus dirapatkan. Nah, kalau misalkan semua terjadi, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan rencana perawatan gigi kalian di awal. Nah, inilah kunci untuk perawatan behel gigi dari awal sampai akhir adalah komitmen. Seperti itu.
Harus dipahamin itu supaya kalian itu tepat. Misalkan 1 tahun selesai 1 tahun, 2 tahun selesai 2 tahun. Tapi itu perlu komitmen. Dan komitmen itu dilakukan semuanya, bukan hanya kontrol aja dari yang hal-hal awal itu yang tadi saya sebutin. Kalian harus makan yang lunak-lunak, kalian harus siap untuk sakit di awal, kalian harus ya, untuk menjaga selalu kebersihan gigi kalian setelah makan harus dibersihkan, membersihkan juga pelan-pelan, itu harus dilakukan. Itu suatu komitmen antara pasien dan dokter gigi yang melakukan perawatan behel gigi supaya sesuai dengan rencana perawatan gigimu. Seperti itu ya. Dan kita masuk hal yang terakhir. Hal ke-13 adalah hal wajib yang kamu harus ketahuin, itu adalah jangan tergiur dengan harga atau promosi yang murah. Dan jangan tergiur dengan semua promosi-promosi di sosial media itu yang bukan dokter gigi. Nah, satu lagi, jangan tergiur perawatan instan behel gigi di toko-toko online. Itu saran saya. Bukan berarti malah merapikan, malah nanti jadinya bikin masalah baru. Jadi itu yang harus diperhatikan, jangan tergiur semuanya. Walaupun perawatan dokter gigi dari awal sampai akhir itu membutuhkan biaya yang tinggi, saya rasa itu semua sesuai dengan rencana perawatannya, itu sesuai dengan kasus gigimu, karena perlu diingat perawatan behel gigi adalah perawatan menyeluruh. Jadi ada biaya-biaya tambal, ada biaya-biaya cabut, ada biaya-biaya bersihan karang gigi jika dibutuhkan pada saat proses perawatan behel gigi itu berjalan. Jadi jangan tergiur, misalkan ada di toko-toko online tersedia behel gigi sekian, sekian, sekian murah, terus kamu masangin sendiri. Atau terus behel gigi itu sesuai nggak dengan ukuran gigimu. Nah, kalian yakin nggak kalau misalkan gigi seseorang itu sama, misalkan bentuk gigi saya sama dengan gigi kamu di rumah. Nih, sama nggak? Gigitannya sama nggak? Itu jelas berbeda. Jadi, itu saran saya jangan sampai tergiur. Ini adalah hal ke-13 yang wajib kamu ketahuin sebelum pasang behel. Nah, sekarang kalau misalkan hal yang dari nomor 1 sampai ke nomor 13 kalian sudah pahamin, insya Allah perjalanan perawatan untuk behel gigi itu berjalan dengan baik. Berjalannya dengan baik itu adalah sesuai dengan rencana perawatan gigimu di awal pada saat analisa gigi oleh dokter gigi tadi. Oke, kesimpulannya perawatan gigi berjejal, perawatan gigi renggang, perawatan gigi yang maju, perawatan gigi yang mundur itu hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi atau dokter gigi spesialis ortodontis. Tidak bisa dilakukan di tempat lainnya. Apalagi tidak bisa dilakukan secara instan beli di toko online. Itu, jika perawatan behel gigimu ingin sesuai dengan rencana perawatan, kalian harus mematuhi aturan-aturan yang sudah disarankan oleh dokter gigi. Dari awal datang dan kontrol, kalian harus tepat waktu untuk datang ke dokter gigi. Bisa 3 minggu sekali atau sebulan sekali, tanyakan ke dokter giginya. Tentunya, waktu kontrol tersebut sesuai dengan jenis behel bahan yang digunakan pada gigi kalian. Supaya tidak miskomunikasi, kalian pilih dokter gigi yang nyaman, yang terdekat dengan domisili kalian. Kalau kalian sudah paham, kalian tinggal siapkan diri untuk pergi ke dokter gigi, memasang behel gigimu. Supaya rapi, estetik, dan sesuai dengan rencana perawatan yang diharapkan. Gimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau misalkan ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan bahasa yang jelas supaya saya bisa membalas sesuai dengan pertanyaan kalian semua. Nah, informasi ini bermanfaat bukan? Maka dari itu silakan share. Silakan share dan bagikan ke media sosial kalian lainnya agar semua informasi video ini bisa bermanfaat buat orang lain, buat keluargamu, buat tetanggamu, buat semua kolega teman-teman kalian. Pastikan kalian sudah subscribe di channel ini dan beri like
untuk penilaian saya supaya lebih baik lagi dalam membuat video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Dan salam sehat, gigi kuat. Terima kasih.